Selamat pagi teman-teman. Pagi ini saya mau men-sharingkan sesuatu yang menurut saya sangat penting. Ya, ini bukan pengajaran yang bagaimana enggak, tapi secara keseluruhan saya pikir ini penting untuk kita ketahui. Ya, sindrom dunia sempit. Nah, teman-teman, sindrom dunia sempit ini kan bahasanya yang kerennya ya. Tapi kalau bahasa Jawanya itu pikirannya cupet. Jadi tidak mau melihat keluar. Akibatnya merasa benar sendiri. Pikirannya itu sempit gitu ya. Tidak bisa berbesar hati melihat orang lain lebih hebat atau lebih baik dari kita. Demikian juga kalau kita bicara tentang kebenaran. Mereka tuh merasa benar sendiri. Tidak mau belajar mengenal hal-hal yang baru. Sangat terbatas tapi akhirnya mentok. Ya. Saudara, terjemahan Cupet sendiri itu kurang mencukupi. Tidak sampai istilahnya, tidak sampai. Picik, sempit. Bahkan juga dalam hal akal dan pikiran. Ya. Akal dan pikirannya tuh sempit. Nah, contoh yang pertama, saudara, Matius 23 ayatnya itu ya. Yesus mengecam ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Maka berkatalah Yesus kepada orang banyak dan kepada murid-muridnya. Katanya, saudara perhatikan ya ayat 1 ini ya. Kepada orang banyak dan kepada murid-muridnya. Ya, jadi murid-muridnya ini juga dapat stressing secara khusus gitu ya. Ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi telah menduduki kursi Musa. 13. Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik, karena kamu menutup pintu-pintu kerajaan surga di depan orang, sebab kamu sendiri tidak masuk dan kamu merintangi mereka yang berusaha untuk masuk. Saudaraku, di Alkitab kita banyak sekali mendengar atau membaca bahwa Tuhan Yesus ini seringkali berseberangan dengan orang Farisi dan ahli Taurat. Padahal mestinya mereka ini sangat mengerti, ahli untuk kitab, untuk aturan-aturan Taurat. Tapi malah dikecam oleh Yesus. Mereka ini menjalani aturan dengan buta atau dengan dunia sempit mereka. Tidak sampai kepada esensi yang sesungguhnya. Mereka seringkali merasa benar, padahal tidak. Ya. Contoh yang kedua, saudara. Miriam dan Harun. Ya. Bilangan, ini ayatnya ya, teman-teman. Miriam serta Harun mengatai Musa berkenaan dengan perempuan Kus yang diambilnya, sebab ia memang sudah mengambil seorang perempuan Kus. Perhatikan ayat selanjutnya. Kata mereka, sungguhkah Tuhan berfirman dengan perantaraan Musa saja? Bukankah dengan perantaraan kita juga ia berfirman? Dan kedengaranlah hal itu kepada Tuhan. Lalu berfirmanlah Tuhan dengan tiba-tiba kepada Musa, Harun, dan Miriam. Keluarlah kamu bertiga dari ke kemah pertemuan. Maka keluarlah mereka bertiga. Berhadapan-hadapan aku berbicara dengan dia, terus terang bukan dengan teka-teki, dan ia memandang rupa Tuhan. Mengapa kamu tidak takut mengatai hamba-Ku Musa? Sebab itu bangkitlah murka Tuhan terhadap mereka, lalu pergilah. Dan ketika awan telah naik dari atas kemah, maka tampaklah Miriam kena kusta, putih seperti salju. Ketika Harun berpaling pada Miriam, maka dilihatnya bahwa dia kena kusta. Saudara, maaf, saya sharingkan ini tujuannya supaya kita itu bisa terlepas dari berpikiran sempit ini.
Orang yang hatinya sempit tidak mudah bisa menerima orang lain. Demikian juga Miriam dan Harun, sama. Istilahnya ingin menduduki kursi Musa. Jadi hati-hati dengan pelayanan kita. Memang kita harus memberi yang terbaik. Tapi segala karunia dan semuanya harus dikembalikan kepada Tuhan dan untuk Tuhan. Hah? Saudara, beberapa waktu lalu kita dikagetkan dengan berita seorang pelayan Tuhan. Awalnya bahkan dikatakan pejabat GPI, tapi ternyata sudah pindah ke lain tempat. Yang dengan wajah santainya, saudara lihat di foto ini, ya, membawa korban yang dibunuh oleh dia dengan troli. Ketemu orang di lift, saudara bisa lihat wajahnya tidak merasa bersalah. Saudara, dan saya membaca suatu ulasan, ya. Saya ini membaca ya satu ulasan tentang Rudolf dan Ica yang mau saya sharingkan bagi kita. Kebenaran dari ulasan ini masih belum sepenuhnya, mungkin anggap aja belum terbuka semua ya. Tapi maksud saya kita perlu berhati-hati jangan memiliki sindrom dunia sempit bahkan di dalam pelayanan. Ya, saya bacakan ulasan daripada seseorang ya saudara tentang Rudolf dan Ica. Ulasannya ngomong begini. Rudolf dan Ica, small town syndrome, sindrom dunia sempit. Rudolf dan Ica adalah korban di dunia sempit yang disebut gereja. Banyak hidup Kristiani yang hidupnya hanya seputar gereja. Hampir setiap hari ada di gereja dengan segala kegiatan. Dari sosial sampai doa. Dari belajar sampai mengajar. Bahkan dari berteman sampai bebencian. Small town syndrome adalah sebutan buat orang-orang seperti itu. Mereka bisa sebut dan saling mengingatkan tentang prinsip menolong orang. Tapi mereka sendiri terperangkap di dunia gereja dan tidak pernah berada di tengah orang-orang luar untuk mengeksekusi tolong-menolong tersebut. Ini yang akan terjadi di sindrom dunia sempit. Yang pertama, saudara, menilai negatif orang lain yang tidak mengerjakan apa yang komunitas kecil itu kerjakan. Yang kedua, menolak apa yang dikerjakan dunia atau komunitas lain yang tidak sama dengan komunitas kecil tersebut. Misalkan bahkan mendengar lagu-lagu yang non-rohani. Yang ketiga, merasa lebih suci, lebih normal, sehingga orang dunia adalah orang yang tidak beruntung. Saudara, menurut ulasan tersebut, Rudolf dan Ica adalah teman sepelayanan. Rudolf itu di ceramah, dan Ica itu di pelayanan musik. Dan Rudolf ini merasa sakit hati karena Ica dekat dengan musuhnya Rudolf, yaitu Siha. Apalagi ada foto bersama antara Ica dan Siha di medsos. Saudara, mengerikan bagaimana orang-orang yang dunia sempit ini hidup dan sesat dalam berperilaku. Ada lagi kerusakan jiwa yang mengerikan bagi aktivis gereja katanya. Ada dua, saudara, yang disebutkan. Yang pertama, legalomaniak dan God complex. Karena di ajaran Kristiani itu diajarkan untuk tunduk pada pemimpin,
maka para pemimpin gereja sering menderita kelainan kejiwaan tanpa mereka sadar. Ya, maka ini kita kudu hati-hati, saudara. Nah, apa yang disebut dengan megalomania? Perasaan atau perilaku seolah-olah dia yang perlu diikuti karena punya otoritas dan jabatan tinggi di gereja. Bagi yang tidak mengikuti dia, maka bukan saja salah terhadap pemimpin tersebut, tapi juga salah terhadap Tuhan. Ya, ini kesalahannya, saudara, kesalahan orang berpikir. Kemudian juga God complex. Orang ini selalu memakai ayat di Alkitab, tapi untuk menyerang atau untuk membela diri. Atau seringkali berkata bahwa suara dia adalah suara Tuhan. Kasus Rudolf dan adalah kasus penting bagi umat Kristiani untuk menyadari bahwa selain gereja ada dunia yang lebih real, yaitu di luar gereja. Dan nomor 2, tidak bisa main hakim sendiri. Tidak bisa merasa benar sendiri. Rudolf Tobing seperti ingin juga menduduki kursi Musa. Merasa lebih tinggi dan bisa memperdayai. Maaf saudara, sindrom dunia sempit ini bisa terjadi bukan hanya di dunia Kristen, tapi juga di grup-grup sebelah. Sindrom dunia sempit ini sangat menakutkan. Nah, pesannya bagi kita semua apa, saudara? Kenapa saya bagikan ini? Yang pertama, saudara, jangan sampai kita merasa lebih benar, apalagi paling benar. Itu ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi saja, saudara, yang hidupnya hanya mempelajari dan menghafal hukum-hukum Taurat, di mana waktu-waktunya banyak habis di bait Allah. Tapi maaf, hanya di bait Allah. Mungkin bahkan tidak bekerja selain mengurusi urusan yang berhubungan dengan Taurat. Tapi ditolak oleh Yesus. Apalagi kita, saudara. Kita yang masih belum sepenuhnya di gereja, sepenuhnya cuma baca Alkitab kerjaannya. Kita masih ngurusin kerjaan-kerjaan yang lain. Ya. Masih banyak urusan yang lain. Saya mau bagikan satu ayat, saudara. Amsal 21 ayat 2. Setiap jalan orang adalah lurus menurut pandangannya sendiri. Tetapi Tuhanlah yang menguji hati. Betul, saudara. Motivasi kita yang menurut kita benar pun belum tentu dia dapat. Jadi mari kita ingat poin ini. Jangan sampai kita merasa lebih benar, apalagi paling benar. Kita tetap harus mau dikoreksi. Kita harus mau memeriksa diri kita berdasarkan firman Tuhan. Ya. Yang kedua, saudara, kita itu justru harus semakin melayani, bukan minta dilayani. Markus 10 ayat 45. Karena anak manusia juga datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak. Saudara, kalau kita lihat ayat ini, Yesus bahkan mendemonstrasikan dengan memberikan nyawanya. Di gereja kita sama, adalah domba-domba Tuhan. Mari saling bertumbuh terus ke arah Dia. Saya teringat waktu itu ada seorang ibu
ibunya Yohanes dan ibunya Yakobus, yang minta anaknya duduk di kiri dan kanan Yesus. Mungkin dia merasa paling dekat dengan Yesus dan berhak duduk di sebelah Yesus. Ya. Saudara ini juga duduk ya, tapi di sebelah Yesus, bukan duduk di kursi Musa. Ya. Tapi ini esensinya mirip banget. Ya. Sangat dekat esensi. Matius 20, saya bacakan beberapa ayat, saudara. Ya, 20. Maka datanglah ibu anak-anak Zebedius serta anak-anaknya itu kepada Yesus. Lalu sujud di hadapannya untuk meminta sesuatu kepadanya. Kata Yesus, "Apa yang kau kehendaki?" Jawabnya, "Berilah perintah supaya kedua anakku ini boleh duduk kelak di dalam kerajaanmu. Yang seorang di sebelah kananmu dan yang seorang lagi di sebelah kirimu." Tetapi Yesus menjawab, "Kamu tidak tahu apa yang kamu minta. Apakah kamu minum cawan yang harus minum?" Kata mereka kepadanya, "Kami dapat." Tidaklah demikian di antara kamu. Barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayan. Dan barang siapa ingin menjadi terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hambamu, sama seperti Anak Manusia datang, bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani, dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Teman-teman, biar di bulan Natal ini saya mengajak kita justru meneladani dua tokoh berikut. Nah, yang pertama, kita meneladani tokoh Yesus. Ya. Di bulan Natal ini dia datang ke dunia dan bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani. Yang kedua, saudara, biar kita belajar teladan seperti presiden kita, yang menganggap bahwa jabatan dan kekayaan itu benar-benar hanya titipan. Beliau tetap berperilaku sebagai orang yang melayani kepentingan rakyatnya dengan sepenuh hati. Kemarin Solo penuh dengan rakyat yang ikut berbagi kebahagiaan dengan seorang presiden yang demikian merakyat. Walau beliau presiden, tapi tidak menduduki kursi singgasananya dengan semena-mena. Untuk teman-teman yang sudah masuk dalam pelayanan, saya berpesan pada pagi hari ini, jangan terperangkap oleh sindrom di atas. Tapi sebaliknya, mari kita jangan seperti Miriam dan Harun, tapi seperti Kaleb dan Yosua, yang tetap berjuang, tetap semangat, tetap mengingat janji-janji Tuhan, dan juga tetap mengingat firman Tuhan dan tidak menyimpang ke kanan dan ingat, saudara, kan? Bersyukur kita juga punya gembala-gembala yang luar biasa. Pak Julius, Pak Rubin, Pak Wito. Beliau demikian memiliki hati hamba. Dan biar setiap di antara kita juga mau untuk berjiwa besar dan jangan terperangkap dalam sindrom dunia sempit gereja. Tapi justru sebaliknya, membagikan kasih Tuhan, membagikan jalan lain. Warna hidup Kristian yang sehat